Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everybody, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Selain kalian juga orang tua kalian dan keluarga kalian semoga sehat semua. Walaupun kita berada di situasi yang luar biasa sekali, di saat pandemi yang luar biasa, kita tetap harus kuat. Kita tetap harus segar. Kita tetap jaga imun. Jaga imun itu hanya dengan bahagia. Bahagia itu hanya dari Allah. Kalau perasaan kita bahagia, imun kita meningkat. Oke. Dan kemudian bagaimana cara menjaga imun? Kita tetap harus bersandar pada Allah. Dan tetap berusaha untuk menjaga kita sehat sehingga usaha kita akan menghasilkan dan doa kita akan didengar oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, hanya dua yang harus kita pegang benar-benar dalam situasi pandemi ini. Satu, doa yang selalu kita panjatkan di setiap sujud kita, di setiap saat kita berdiri, duduk, dan dalam keadaan apapun kita berzikir pada Allah, insya Allah Allah akan mendengar kita. Yang kedua, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Bersihkan tangan kapanpun kalian, saat kalian keluar dari rumah, segera jaga tangan kalian harus bersih. Kemudian masker juga harus bersih dan selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. Oke? Anak-anakku sekalian, perkenalkan, ini Bu Ani Herniawati, Hajah Ani Herniawati, SPD, MPD. Semua teman-teman kalian yang berada di Aliyah ini, di MAPUI Cijantung ini, selalu mengatakan Mrs. Ani. Kenapa? Karena ibu selalu mengajar bahasa Inggris. Dan ibu mengajar bahasa Inggris di Aliyah ini, di MAPUI Cijantung ini, sejak tahun 1996. Sudah lama sekali. Mrs. sangat mencintai sekolah Mrs. yaitu MAPUI Cijantung dan juga sangat mencintai murid-murid Mrs. sebagai anak-anak sendiri. Dan mudah-mudahan kalian juga akan menjadi murid-murid Mrs. yang selalu Mrs. cintai dan selalu kalian mencintai Mrs. dan selalu mencintai lembaga kita yaitu MAPUI Cijantung. Anak-anakku sekalian, pada kali ini Mrs. dikasih tugas yaitu untuk memberikan materi pendidikan karakter. Pendidikan karakter di era milenial. Anak-anakku sekalian, seperti apa pendidikan karakter? Kalian boleh lihat juga di slide Mrs. yang sudah Mrs. buat. Apa itu karakter? Menurut bahasa bahwa karakter itu adalah hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, tabiat atau watak seseorang. Itu menurut Pusat Bahasa Depdiknas. Suka begini, hey, tuh si A punya kepribadian bagus sekali. Dia sudah selalu baca salam setiap ketemu. Kemudian dia selalu dermawan pada orang yang memerlukan dan dia selalu tersenyum pada semua orang untuk kebahagiaan orang lain. Itu kepribadian. Jadi kalian boleh lihat pribadi seseorang itu seperti apa. Dari mulai performance, dari mulai kalian lihat bagaimana bentuk, dari mulai wajah, tersenyumnya, gaya jalannya, itu adalah watak seseorang, pribadi seseorang, karakter seseorang. Sedangkan menurut T. Ramlee, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan moral dan akhlak seseorang. Kalian yang sudah di MTS, yang lulusan MTS atau dari SMP, Mrs. yakin apa itu moral, apa itu akhlak.
Akhlak sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak kepada guru, bagaimana kita berakhlak kepada teman-teman. Nah, itulah karakter. Ya, sehingga tujuan dari pendidikan karakter ini membentuk anak menjadi manusia yang baik, menjadi warga dan masyarakat yang baik. Karena dengan akhlak yang baik, kalian akan menjadi baik. Kalian generasi muda yang harus membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena di pundak kalianlah negara ini akan bergantung. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Ada istilah karakter, ada istilah akhlak, ada istilah moral dan watak. Itu disebut perilaku semuanya. Mari kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Nah, seperti yang tadi Mrs. katakan, selalu menyebut Allah, selalu kita berzikir. Oke? Doa itu yang selalu kita harus panjatkan pada Allah. Allah berkata, tidak akan ada doa yang tidak terkabul bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Dan anak yang soleh, yang mempunyai, atau orang yang soleh, yang mempunyai karakter yang baik. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan seperti apa akhlak kita. Akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada orang tua. Itu sudah dicontohkan. Bahkan akhlak kita kepada binatang, akhlak kita kepada seluruh alam ini. Oke? Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lihat dimensi pendidikan karakter, yaitu olah hati. Individu memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, yang selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, maka dia akan diselamatkan oleh Allah. Dan dirinya, ruhnya akan selalu tenang. Itu ya. Sehingga nanti ketika dia menjadi seorang yang beriman dan bertakwa, itu akan karakternya juga akan berbeda. Tidak akan sama dengan orang yang tidak beriman, yang tidak bertakwa. Ada orang yang selalu arogan, tidak melihat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW, tidak mau mencontohnya, maka dia tidak akan mempunyai akhlak yang baik. Akan selalu dibarengi oleh syaitan yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Walaupun kita lagi sholat, tetap dia akan ada dalam hati. Dia terus menerus menginspirasi kita, bukan menginspirasi ya, menggoda kita untuk selalu berbuat salah. Oke. Dan selanjutnya, karakter juga berkaitan dengan olah pikir. Kalau tadi olah hati. Olah hati itu bagaimana ruh kita menjalani hidup ini. Kalau ruh kita selalu ingat pada Allah, selalu ingin menjadi anak yang soleh, insya Allah kalian akan menjadi soleh. Ketika kalian lupa dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, one day kamu akan balik lagi. Setinggi-tinggi bangun terbang, dia akan kembali ke kubangan juga. Itu seperti itu. Kalau sudah kalian
punya rasa iman, rasa takwa, sehingga melahirkan akhlak yang baik karena dicontohkan oleh Nabi. Ketika kita lupa, ada di jalan yang berkelok-kelok, pasti itu akan lurus kembali. Oke ya, nanti untuk ketemu dengan Mrs. di kelas, insya Allah ini akan selalu dibahas. Karena bagaimanapun tidak ada materi khusus untuk membangkitkan semangat kalian, ruh kalian, tapi nanti ada di dalam semua mata pelajaran, termasuk juga dalam bahasa Inggris. Kalian akan mendengar Mrs. Walaupun bahasa Inggris, Mrs. menyempatkan 5-10 menit untuk membangun ruh kalian, membangun jiwa kalian, supaya kalian memiliki akhlak yang mulia. Oke? Kemudian yang kedua ada lagi, yaitu olah pikir. Olah pikir yaitu memiliki keunggulan akademis sebagai pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Belajar itu tidak ada hentinya. Anything around us, di sekitar kita, itu belajar. Sumber belajar bukan dari guru saja. Sekarang luar biasa literasinya. Sumber belajar banyak sekali. Tapi ingat, kita harus bijaksana. Tidak semua langsung kita ambil dari internet. Kita buka Google, kita ambil semuanya, telan dimakan semuanya. Enggak. Tapi kita pilah dan pilih, sehingga kita memiliki literasi yang baik. Oke, hasil dari belajar di sekolah. Sekarang belajarnya juga tidak bisa bertatap muka, tapi akan selalu online. Mudah-mudahan segera pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa merasakan belajar itu dekat dengan guru. Belajar itu harus dekat dengan teman-teman. Tidak hanya bayang-bayang. Karena kalau seperti sekarang bayang-bayang, tidak terasa dan tidak bisa merasakan betapa nikmatnya kita bersama. Oke, sehingga tadi kita olah pikir. Olah pikir itu kita harus dari olah pikir itu, dari literasi itu, dari membaca, kita bisa ambil semua mata pembelajaran. Kita bisa ambil pembelajaran dari literasi. Literasi itu bukan hanya baca buku. Literasi itu literasi yang bisa dari semua sumber. Kita bisa ambil data dari mana saja. Sekarang sudah milenial, kata Mrs. tadi katakan ya. Orang milenial itu sudah bisa membuka anything. Tapi kata Mrs. ingat, buka dan belajar yang baik-baik. Insya Allah itu akan membangun kalian memiliki karakter yang baik. Kemudian ada olah rasa, estetika. Olah rasa, kalian selalu berimajinasi dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau kalian selalu mempunyai pondasi yang hebat, kuat dengan membayangkan sesuatu yang kalian inginkan. Oh, saya hari ini akan membuat lagu yang bagus, akan membuat gambar yang bagus yang akan menginspirasi orang lain. Itu ya, olah rasa. Jadi semua orang pasti memiliki itu. Ya. Nah, dari olah rasa itu kalian munculkan sesuatu yang memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik ketika dia menggambar, ketika seseorang yang menggambar, bila dia itu memiliki karakter yang baik, maka akan muncul dari rasa seninya itu adalah yang baik-baik saja. Oke. Kemudian selanjutnya juga pendidikan karakter itu berhubungan dengan kinestetik. Jangan lupa bahwa kata Mrs. tadi di awal, bahwa kita di masa pandemi ini harus menjaga diri dengan usaha dan doa dan usaha. Di antaranya yaitu yang tadi, menjaga kesehatan kita.
Dan akan menjadi karakter juga bahwa kalian tuh kalau seseorang itu bisa selalu menjaga kesehatannya dengan baik. Kalau kalian tidak sempat berolahraga secara khusus, kalian bisa dong olahraga nyapu gitu. Olahraga membantu ibumu. Itu juga olahraga, akan berkeringat, sehingga dengan membantu sekaligus berolahraga, membersihkan rumah dan sebagainya, sekaligus olahraga, sekaligus juga menjaga kesehatan kita. Itu adalah dimensi karakter yang berhubungan dengan olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Oke? Anak-anakku sekalian, kalau olah pikir itu cerdas ya. Seperti apa sih yang diolah pikir itu? Ada kecerdasan seseorang. Jangan diam aja, kreatif, selalu semangat gitu ya, inovatif. Wah, sekarang online nih, tapi uangku nggak cukup. Wah, saya harus cari uang nih. Nah, itu kreatif, cerdas, oke? Sehingga dia itu tidak mengandalkan orang tua. Luar biasa. Bagaimana berpikir ini supaya kita tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan online. Oke? Nah, itu diantaranya ya. Jadi ada olah pikir itu cerdas, kritis, kreatif, inovatif. Rasa ingin tahunya tinggi. Wah, ini Mrs. Hani mengerjakan memberi mata pelajaran bahasa Inggris. Wah, yang namanya bahasa Inggris tuh sulit. Apa iya sulit? Gitu kan. Ingin tahu. Tanya sama Mrs. Apakah betul nih bahasa Inggris tuh sulit? Ada kata Mrs. No. Gitu ya. Kemudian olah hati, jujur, amanah, berempati, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kalian bisa baca ya. Yang paling kalian harus bisa lakukan ketika kita bisa mengolah hati kita, memiliki karakter yang baik, yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab dengan pembelajaran yang kalian bisa yang kalian terima. Ini pembelajaran ini, oh ya, dikerjakan tugas-tugasnya. Jujur, amanah. Ya, jujur tuh seperti apa? Mrs. yakin kalian sudah tahu jujur tuh seperti apa. Ruh kita tidak akan pernah bohong. Kalaupun mengatakan bahwa itu mengerjakan sesuatu yang kalian tidak ingin orang lain tahu, mengatakan tidak, tapi ruh kalian tidak bisa bohong. Jiwa kalian tidak bisa bohong. Oke? So, Mrs. ingin kalian, ayo anak-anak MAPUI Cijantung ini, mari kita menjadi anak-anak yang jujur, amanah, bertanggung jawab. Luar biasa. Anak-anak lulusan dari MAPUI Cijantung, oh Mrs. acungkan jempol. Kemarin Mrs. diantaranya nih ya, kemarin Mrs. mengambil teman-teman kalian, kakak-kakak kalian yang lulusan dari sini, itu menjadi mengikuti pekerjaan di Bank Mandiri. Beberapa orang masuk, dan ketika masuk yang menilai itu suami Mrs. Oh, luar biasa. Apa yang terjadi? Wah, lulusan MAPUI Cijantung hebat, rajin, bertanggung jawab, santun. Itu yang berhasil. Itu yang namanya output berhasil. Berhasil dari pendidikannya, berhasil memiliki karakter yang baik. Karena apa? Karena olah hatinya bagus. Itu diantaranya. Ada lagi yang banyak sekali contoh. Boleh nanti ketika bertemu dengan pembelajaran bahasa Inggris, kalian boleh tanya Mrs. Kemudian olah rasa. Tadi ya, berempati juga. Jangan lupa, empati pada teman itu sangat luar biasa. Ketika kita sayang pada orang lain, membantu orang lain, maka Allah akan sayang pada kita. Dan Allah akan membantu semua kebutuhan kita.
semua apa yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, maka Allah akan dengar kalau kita selalu berempati pada orang lain. Kenapa demikian? Karena ketika Allah sudah mengatakan, ketika kita memudahkan segala sesuatu, memudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Yakin ya? 100%. Kalian harus yakin. Oke? Dan selanjutnya itu olah rasa, menghargai, toleran. Oh, itu jangan ditanya orang PUI, hebat loh di OSIS-nya. Selalu ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong. Ya, walaupun sekarang dalam masa pandemi ini kalian gak bisa belajar bertemu, tapi tetap Mrs. harapkan gotong royong. Ada toleran, saling menolong. Kalau misalkan ada teman yang tidak bisa mengerjakan PR dan sebagainya, ada yang perlu bantuan, ayo, kalian harus peduli. Ya, yang terakhir yaitu olahraga tadi sudah. Oke. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kecakapan abad 21 yang dibutuhkan adalah kualitas karakter. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Anak-anakku sekalian, setiap detik sekarang perubahan luar biasa. Perubahan apa? Perubahan dunia. Di abad digital ini nggak bisa lepas. Kita nggak bisa lepas. Dan ingat bahwa di abad 21 ini berbagai hal itu sudah terbuka sekali. Ya, di mana kita bisa membuka apa saja yang kita inginkan. Tapi ingat, kalian harus bijaksana. Bijaksana itu seperti apa? Apa yang kalian buka ketika hal-hal yang tidak baik, jangan dilanjutkan. Tutup, mari kita langsung membuka hal-hal yang membuat kalian menginspirasi, meningkatkan kemampuan kalian. Hilangkanlah yang sesuatu yang membuat hati kalian, kata Mrs. juga, hati kalian tuh nggak bakalan bisa bohong. Kalau itu yang dibuka oleh kita itu tidak baik, jangan dibuka lah, jangan diteruskan. Bukan dikit, oke lah, tapi langsung hapus. Oh, ini it's not good for you, gitu ya. Anak-anak sekalian, apa sih kualitas karakter yang dibutuhkan di abad 21 ini? Yaitu yang tadi ya, masih berhubungan iman dan takwa, rasa ingin tahu yang tinggi, punya inisiatif gigih, kemampuan beradaptasi dalam situasi pandemi ini. Oh, jangan deket-deket nih, harus jauh-jauh, yes. Jangan ini sudah tahu, jangan terlalu dekat. Masa masih mau deket-deketan? Ya, jangan bersalaman, itu bagus juga karena sudah dikatakan bahwa kita tidak boleh terlalu dekat, terutama dengan wanita, dengan laki-laki. Udah dari jauh. Ternyata Allah memberikan hal yang sangat luar biasa sekali. Udah, sekarang itu saatnya salamannya dari jauh, say hello-nya dari jauh. Bukan apa-apa. Karena di zaman sekarang ini sudah harus seperti itu. Ya, beradaptasi, kita tidak bisa tidak. Ya, Mrs. kemarin ada loh, putra seorang dokter, lucu sekali, sepertinya baru 2 tahun. Tapi dia memiliki karakter yang baik, tampaknya karena orang tuanya yang mengajarkan. Begini, adek, dari mana? Ya gitu ya, Mrs. tanya sambil tersenyum. Udah gitu, iya Bu Ani, kata orang tuanya. Dede salim tuh ke ibu. Apa coba yang dia lakukan? Ibu, assalamualaikum. Anak kecil, assalamualaikum. Mau itu laki-laki dia, salamnya dari kejauhan. Kalau di video itu luar biasa sekali. Itu akan menjadi karakter yang baik. Ya, karena pendidikannya dari orang tuanya seperti itu. Lebih-lebih kalian harus bisa, masa anak kecil bisa? Kalian tidak bisa, ya? Oke, tapi juga harus gigih di zaman sekarang itu nggak bisa yang tidak gigih, ya. Kemudian
kompetensi bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Harus bisa memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, kolaboratif. Mrs. nggak mau nih di antara kalian nanti yang kelas 10, karena kalian tidak punya buku misalkan, tidak bisa Zoom misalkan, atau kalian masalahnya itu kalian tidak mengikuti pembelajaran online karena sakit. Terus kemarin kan aku sakit, jadi udah deh biarin aja yang kemarin. Nggak bisa. Kalian harus punya kreativitas bagaimana cara memecahkan masalah itu, ya. Karena kalau kita tidak selalu berusaha untuk menjadi orang yang selalu berusaha memecahkan masalah, kalian akan menjadi orang yang selalu menghindar dari semua masalah. Coba dari sekarang, oke? Dari sekarang setiap ada masalah, cepat pecahkan. Ada masalah A cepat pecahkan. Solve your problem. Pecahkan masalah A. Ada yang B, solve your problem juga. Jangan dibiarkan, ya. Kemudian kalau kita ada masalah dengan teman, cepat segera selesaikan, gitu ya. Itu kemudian pokoknya semua masalah harus kalian cepat-cepat selesaikan, oke? Kemudian ada yang ketiga itu literasi dasar, bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari, ya. Kita literasi sekarang itu literasi sains, literasi informasi digital. Yuk, bagaimanapun Mrs. yakin seperti tadi, kalian akan berakhlak mulia, kalian akan memiliki karakter yang baik. Yang baik itu bukan hanya dipandang oleh diri kamu sendiri, tapi sesuai dengan aturan dan norma. Literasi informasi, literasi teknologi dan komunikasi itu harus selalu kalian gali. Mrs. tahu dan Mrs. yakin kalian lebih pintar tentang literasi teknologi, more than me. Oke? Lanjut. Di abad 21 ini tadi ya, kritis, memiliki kemampuan untuk selalu kritis. Kemudian communication, creativity, and collaboration. Critical thinking. Nah, tadi kita balik lagi nih yang tadi ya, dikit. Critical thinking, berpikir kritis. Oh, ada problem nih. Mikir, aduh gimana ya cara memecahkan masalahnya. Oh, contoh nih. Aku dibenci sama dia nih. Kok dia marah sama saya? Kenapa? Mikir, kenapa dia marah? Oh, saya lupa tuh kemarin saya berjanji untuk membantu dia mengerjakan PR, terus tidak. Oke, kalau begitu saya call dia. Kemudian saya akan bantu. Nah itu. Jadi jangan dibiarkan. Kenapa dia marah? Peduli amat deh. Marah-marah aja padaku. Jangan. Ayo. Ya, untuk selalu ada masalah itu langsung berpikir, kemudian ada solusinya. Problem, thinking, solution. Ada masalah, langsung pikirkan masalah itu apa, sebelumnya tuh apa, latar belakangnya apa yang menjadikan hal tersebut terjadi. Kemudian muncul masalah itu, oke, aku selesaikan sekarang. Itu namanya critical thinking, ya. Kemudian ada collaboration. Apa itu collaboration? Ada trust, ada inspiration, exchange, assay, support, selalu semangat, sukses, share, teamwork. Kalian nanti akan ada pembelajaran yang teamwork dengan teman-teman. Itu selalu kerja kelompok ya, walaupun online kerja kelompok bisa loh, gitu ya. Kemudian dipercaya, trust, itu collaboration. Selalu menginspirasi orang lain juga ya. Oke, kita lanjut.
Nah, apa itu ini? Nah, ini teamwork nih. Ya, teamwork. Coba lihat. Let's see bagaimana cara menjadikan gambar-gambar itu menjadi bersatu. Tentu kita harus berpikir, kemudian solve your problem. Oke? Anak-anakku sekalian, Missy sebenarnya inginnya bertemu deh, ingin menyapa kalian. Takut nanti kalau Zoom itu nggak bisa ya, jarang ya. Oke, tapi kita usahakan kita bisa bertemu. Mudah-mudahan blended learning. Setelah tanggal 20 Agustus kita bisa tatap muka, walaupun cuma seminggu sekali misal. Kita berharap dan kita berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya. Anak-anakku sekalian, ini ada creative process. Yang tadi masih terus kita berhubungan dengan ini, creative process. Ada design, kemudian brainstorm, thinking, ada inspiration dari research, kemudian vision atau idea. Itu proses kreatif. Jadi di sini ketika kalian untuk mencapai untuk mencapai akhlak yang mulia itu tidak hanya mempelajari hanya agama saja, no. Kalian bisa mempelajari apa saja yang tadi, ya. Di antaranya banyak hal yang sudah Mrs. tadi jelaskan, right? Kalian juga dari ketika proses kreatif seseorang itu dia bisa mendesain dulu, bisa planning, kemudian dipikirkan seperti apa gitu. Kemudian setelah itu research, diadakan penelitian, right? Nah, sekarang ini nanti akan banyak guru-guru dari kalian yang memerlukan yang menjadikan kalian harus berpikir tingkat tinggi, ya, oke? Harus berpikir kreatif, ya. Jangan sudah tidak mengerjakan satu kali pertemuan tugasnya misalkan, atau tidak tahu pertemuan pertama itu diberi apa, kalian diam aja, no, ya, tidak harus begitu, right? Oke, anak-anakku sekalian, tadi ada kata brainstorming nih, ya. Brainstorming dan ungkapan pandangan berusaha menghasilkan pandangan pribadi yang terkait dengan permasalahan yang dipilih. Cari alasan, kemudian fakta, cari data, oke, yang mendukung pandangan itu. Itu brainstorming, membentuk kita ini menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ketika yang tadi, kita balik lagi yang tadi, kalau ada sesuatu itu cari alasannya dulu. Apa yang backgroundnya ini menjadikan hal ini apa ya? Menjadikan dia marah kenapa ya? Terus cari fakta, terus cari datanya. Itu diantaranya yang kecil, anak-anakku sekalian. Nanti akan lebih luas lagi, ya. Nanti akan lebih luas lagi. Kemudian anak-anakku sekalian, nah, ini ada komunikasi tadi berkaitan dengan yang tadi yang Mrs. jelaskan di atas. Seperti apa komunikasi adalah transmisi atau pertukaran informasi, data dan pesan melalui media. Seperti pembicaraan, verbal communication, tulisan, written communication, kemudian telepon, television, kemudian film, internet. Segala sesuatu itu menjadikan komunikasi. Dan komunikasi itu kalian harus betul-betul santun dalam komunikasi. Kalian verbal communication, ingat. Verbal communication walaupun jangan sekali-kali verbal communication itu dalam pembicaraan, walaupun itu bercanda. Ingat, terkadang bercanda menghasilkan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain, maka kita mendoliminya. Ketika mendolimi, dia akan berdoa pada kita. Orang yang didolimi, maka doanya terkabul. Jangan sekali-kali, right?
Jadi pendidikan karakter itu sangat luas sekali. Not only ya, tidak hanya belajar tentang pendidikan agama aja. Misi sudah jelaskan anything, critical thinking, dan semuanya berkaitan dengan how to get good character. Itu nanti semua yang dijelaskan sama Mrs. itu untuk mengacu kepada bagaimana cara kita mempunyai karakter yang baik. Dalam communication, verbal, jangan sekali-kali kita mencela orang lain. Oke? Ya. Jangan sekali-kali kita menyakiti orang lain walaupun itu satu kata. Karena hal itu akan menjadikan, oh si Anu mah karakternya jelek loh, berbicaranya juga selalu menyakiti orang lain. Nah, itu verbal communication lah. Ya, dalam tulisan di WA sekarang, bukan hanya tulisan di surat-surat, sudah tidak zamannya ya sayang ya. Oke. Sekarang di WA, please. WA itu terkadang miscommunication. Harus jelas. Karena terkadang yang kita maksud seperti ini, yang kita maksud di tulisan A, ternyata ditanggapinya B. So, kita harus bijaksana. Sehingga kita menjadikan kebiasaan untuk selalu berpikir, oh ya, kalau berbicara begini tampaknya nggak bagus deh. Ya, terlebih di grup loh. Ya, coba itu bijaksana untuk itu. Karena media sekarang itu sudah luar biasa. Kalian juga harus bijaksana menggunakan media internet. Itu luar biasa ya. Kita hampir semua kita deh, termasuk Mrs. suka miskomunikasi ketika di WA. Right? Itu ya, jadi written communication. Kalau Mrs. lebih suka di voice note gitu, diverbalkan aja deh supaya tidak ada miscommunication. Nah itu ya anak-anakku sekalian, komunikasi yang baik itu juga menghasilkan akhlak yang baik. Memahami dan memberanikan diri untuk dipahami, kemudian didasari oleh kejujuran serta mengutamakan cara dan tujuan yang baik, santun ketika berbicara. Oke, sekarang banyak kan ya, kalian lihat bullying. Bullying. Oh, saya dibully loh. Itu komunikasi yang tidak baik. Tapi itu loh, kalau komunikasi yang tidak baik akan menghasilkan pandangan orang bahwa dia tidak memiliki karakter yang baik. Kalau komunikasi yang baik, kita selalu santun berbicara. Ya, kita selalu santun dengan guru, kita selalu santun dengan teman-teman. Seperti begini, dengan teman-teman baik nggak menurut kalian nih? Hai guys, duduk deh deket dengan aku, tapi mukanya sambil cemberut. Itu juga tidak baik. Ya, itu juga akan menjadikan karakter kalian terbiasa seperti itu, mengajak teman tapi dengan muka cemberut. Misalkan komunikasi yang tidak enak, duduk dah di sana lo. Lu. Kita mah janganlah lu gue biarin itu enak nggak kalau kalian lu gue gitu. Orang Jakarta ya. Gak usah lah kita, yuk orang Ciamis aja, orang Sunda. Kita santun dengan bahasa Sunda kita santun dengan bahasa Inggris. Ada loh di bahasa Inggris santun, would you please ya. Kalau dalam bahasa Sunda punten, bahasa Indonesia mohon deh. Maaf ya, tuh kata maaf, I'm sorry, hapunten. Itu komunikasi yang baik kalau kita melakukan hal-hal yang sedikit yang harus sedikit menyakiti orang lain misalkan gitu ya. Insya Allah itu akan, kalau kita santun, kemudian tidak mencela orang lain, komunikasinya baik, tidak selalu miscommunication dengan orang lain, please, itu akan menjadi karakter yang baik. Oke? Right, anak-anakku sekalian,
Nah, ini contohnya komunikasi yang punya etika dalam komunikasi ya, menggunakan kata dan kalimat yang baik, menyesuaikan dengan lingkungan. Alright. Hai teman, apa kabar hari ini? Oke, ya. Semoga kalian baik-baik aja. Diawali dengan itu sudah enak teman baca loh. Ya. Mudah dimengerti oleh lawan bicara, ini persis yang tadi Mrs. bicarakan. Jadi jangan berbelit-belit sehingga miskomunikasi. Mudah dimengerti. Menatap mata lawan bicara dengan lembut. Wow. Kalau berbicara lihat ya. Lihat matanya. Hai, kalau Mrs. dengan kalau di kelas Mrs. ini maunya sih di kelas ya. Kalian bisa contohkan deh. Mrs. menatap kalian dengan lembut, dengan tersenyum. Bahkan kalian suka tepuk. Apa kabar? Sip. Itu akan menenangkan. Dan itu kalian akan menilai seperti apa yang sedang berbicara itu. Oke? Menatap kalau kita lagi berbicara atau kita lagi di depan, ayo dilihat temennya. Ayo dilihat lawan bicaranya. Jangan sampai, hai guys, hai teman, mana? Atau kita lagi lihat-lihat tapi lawan berbicara kita di depan. Tapi lihatnya kita ke samping gitu. Oh, itu tidak menghargai. It's not good, right? Oke. Nanti ya. Mudah-mudahan kita cepat tatap muka sehingga kalian bisa kita bisa melakukan ya, doing. Kita bisa mencontohkan satu sama lain bagaimana kita bisa berbicara yang lembut dengan teman sambil menatap matanya, kemudian body language-nya seperti apa yang membuat teman, yang membuat lawan bicara itu nyaman. Oke? Ya, murah senyum, tenang, lihat loh. Kalau kalian melihat teman, melihat seseorang yang selalu murah senyum, akan berbeda dengan yang selalu kelihatan bendu, marah gitu kan. Nah, ini kalau walaupun tidak cantik gitu ya, tapi selalu tersenyum, itu akan kelihatan nyaman dan meneduhkan hati. Yes, itu akan menjadi contoh yang baik. Ketika selalu melakukan itu temennya yang lihat, oh si Anima meni bagernya. Nah, itu akan menjadi contoh. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hanya dengan tersenyum kita bisa menjadi manfaat. Si Ateh saha Fitri misalkan, Fitri mahnya mani tersenyum wae. Baik orangnya, selalu enak ketika diajak bicara. Itu akan menjadi karakter kalian. Yuk, sekarang yang selalu marah, yang selalu suka emosian, mari kita belajar sejak sekarang. Mari kita bangun karakter yang baik untuk menjadikan pribadi yang baik. Oke? Dan itu akan muncul dari mulai body language kalian, terutama dari mata dan dari tersenyum kalian. Ya, dari mulut kalian. Right? Oke. Itu etika komunikasi ya, sehingga menjadi akan memunculkan karakter. Ini sudah diarahkan, sudah ada dalam Al-Qur'annya ya, sumbernya ini source. Kita tidak bisa lepas dari Al-Qur'an dan hadis, karena bagaimanapun pegangan kita adalah Quran dan hadis. An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara. Nah, ini berbicara dan dengan tutur kata yang baik. Ya, itu yang menjadi sumbernya. Nah, apa itu tadi? Etika communication. Jadi semua masalah ini, semua pembelajaran ini kita related into Quran pasti ada. Ya. Kemudian nih aplikasinya pendidikan karakter di MAPUI Cijantung. Kita memiliki intisab loh.
Allahu goyatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu si'aruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin wa talabi ridallahi fil amali baina ibadi bitawakuli alai. Kalian harus hafal itu. Oke? Dan itu akan sangat berada dalam hati kita. Ketika kita hafal itu, kita menyentuh hati kita, itu will be very good. Allah tujuan pengabdian kami, ya, dan sebagainya. Ikhlas, lambang pengabdian. Ikhlas, anything kalian itu pure, mengalir, ikhlas, ya, karena Allah. Kami berjanji padamu ya Allah, ikhlas, berlaku benar, tegas mencari ridhamu. Untuk segala sesuatu itu kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Ya, semoga apa yang Mrs. berikan juga ini, yang berikan informasi yang diberikan pada kalian ini ada dalam ridho Allah, dan semoga menjadi manfaat untuk kalian semua. Ya, oke. Nah, apabila sudah intisab itu dilakukan, maka itulah karakter yang dimiliki oleh siswa-siswi MAPWI Cijantung. Allahu goyatuna wal ikhlasu mabdauna wal mahabbatu si'aruna. Ya, itu saja mengaplikasikan yang itu. Allahu goyatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu si'aruna. 4 aja itu akan menjadi kalian memiliki karakter yang mulia. Sip? Oke, ya, berjanji untuk hafal dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya nak ya. Oke, ini pembinaan karakter di MAPWI Cijantung ini banyak ya, selain dari guru kepada muridnya, kemudian dari guru kepada murid, kemudian itu untuk pembinaan akhlak, kemudian ada juga ada pembelajaran di MOS, di OSIS ya. Kemudian lihat di tata krama itu, kemudian di pramuka juga itu ada nilai karakter. Di semua kegiatan pasti ada nilai karakternya ya. Di PMR itu nilai karakternya yang disiplin luar biasa. Kemudian semua di lingkungan kita di sekitar sekolah akan memiliki nilai karakter ya. Nah, nanti hasilnya yang tadi tuh menjadi siswa berkarakter. Siswa, kalau kata Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dari pendidikan kita. Setuju ya. Pokoknya untuk anak-anakku sekalian ini, mari kita terus-menerus berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, untuk menjadi generasi penerus yang luar biasa. Oke, ya. Strategi implementasinya yaitu mulailah dengan yang mudah dan murah, menggembirakan. Mulai dari diri sendiri, berbagi dan berbagi, apresiasi dan apresiasi. Always positive thinking, itu akan menjadi jaga imun kita. Always positive thinking. Kalau ada sesuatu hal, please always positive thinking. Remember ya, kalau nanti ditanya sama Mrs. pembelajaran Mrs. apa yang harus kalian ingat-ingat? Wow, itu positive thinking. Positive thinking akan menjadikan imun kita kuat, lebih kuat. Luar biasa ya. Jadi kita tidak akan terlalu sering marah kalau kita selalu positive thinking ya. Adapun nanti misalkan itu sebenarnya negatif, biarkan aja, don't think it. Yang penting kita positive thinking. Allah mengatakan begini, aku ini tergantung dari sangkaan hambaku. Bila hambaku mengatakan bahwa aku akan bantu, Allah akan bantu. Tapi kalau kita ragu-ragu, Allah tidak akan mendengar doa kita. Allah akan menyanyiakan kita. Bukan menyanyiakan ya, Allah tidak akan mendengar doa kita. Tapi kalau positive thinking, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah. Ya Allah, aku mau sekolah, ya Allah berikan segala sesuatunya, mudahkan. Terus begitu, terus doanya diulang-ulang, maka Allah akan memberikan apa yang kamu inginkan. Boleh percaya atau tidak, kalau doanya diulang-ulang terus, maka Allah akan dengar dan Allah akan kabulkan. Dan yang penting adalah positive thinking, right? Okay.
Alright, anak-anakku sekalian, please be great student. Ya, ini yang terakhir nih. Mrs. inginkan kalian jadilah anak yang kreatif, yang luar biasa, hebat, be serious, yang serius, yang selalu siap, be prepared, be a good listener. Dengarkan kalau ada yang sedang berbicara, dengarkan dulu sampai selesai. Siapapun itu yang berbicara, guru, teman, sahabat, siapa saja, be a good listener. Dengarkan dulu, baru kita yang tadi critical thinking. Oh, ini masalah nih, mari kita berpikir, pecahkan masalah. Tuh yang tadi kan critical thinking. Be respectful, kemudian be ready to learn. Ya, jadilah orang yang respect, dihormati, penuh hormat kepada orang lain, santun kepada orang lain. Itu ya, yang tadi nyambung dengan Allah ghayatuna wal ikhlasu mabdauna, yang good communication, ya, yang memiliki kecerdasan untuk komunikasi yang baik. Be ready to learn, siap untuk belajar apapun. Di era milenial ini kalian, we should be ready. Jangan ada ketinggalan. Dicoba ya. Okay. Be on time, be your best, jadilah yang terbaik. Be involved, be tidy and organized. Oke, semuanya nanti bisa dibahas nih di bahasa Inggris lebih jauh lagi. Oke, thank you anak-anakku sekalian. That's all. Mrs. berharap I do really sorry. Mrs. berharap di yang ini kalian bisa apa yang sudah Mrs. jelaskan, kalian di akhirnya akan memiliki karakter yang baik. Nah, yang tadi itu, be great student, be serious, be prepared, be a good listener, be respectful, be ready to learn, be on time, be your best, be involved, be tidy and organized. Oke, ya, itu. Dan yang paling terakhir sekali, ingat, orang yang memiliki akhlak yang baik dan karakter yang baik itu akan disayang oleh semua lingkungan dan akan menjadi penyayang kepada semua lingkungan. Dan tentunya akan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke? Terima kasih dan mohon maaf atas segala paparan yang tidak menyenangkan atau tidak berkenan di hati kalian. Insya Allah kita bertemu di pelajaran bahasa Inggris dan mudah-mudahan kalian di MAPUI Cijantung ini menjadi siswa yang luar biasa. Thank you. Goodbye. See you later. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.